عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصل القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبرسل النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak dan semua yang hadir di sini. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat dan nikmat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan anugerah yang begitu besar sampai ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini di setiap ahad subuh kita akan membacakan lagi sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diucapkannya kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu 1442 tahun yang lalu. Sudah seribuan tahun, sudah ayat. Nanti sabda-sabdanya disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cintanya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya supaya semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini karena berkaitan dengan sebentar lagi akan memasuki bulan puasa, kita akan bacakan sabda-sabda Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan saum, fadilah saum. Al-hadirun wa qulun salihah wa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syahidin lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى روحي جميع سلسلة طريق قادرية ونقاء سبدية محد سرية لا يوجب طرق وصن وضرات سلطاني أعظم قطب العالمين شيخ محمد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسنسي الحسين جيلاني البغدادي شيخ الخاتم سامس الغفار وسنسي طه خليسة وشرب والحضرات الشيخ الكرم أشهد الله وبارك بن محمد وضرات الشيخ الكرم شيخ صاحب وبتاج العالمين وضرورة الشيخ الكرم شيخ محمد عبد الغفور المسلول القادري النسباني رضي الله عنهم قدس الله سرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sumatera Syekhul Mukarram Sumatera Abdullah bin Muhammad bin Zuwar
سعيد يسرا وعبد الرب بن سعيد وعبد الرحمن بن عبد الحميد ومسلم بن عبد الرحمن ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وإليك والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك ومطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Alhamdulillah. Sekarang menerangkan fadilahnya puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang mulia di ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Itu yang diwajibkan kita berpuasa. 15 hari lagi kita akan berpuasa Ramadan. Dan puasa Ramadan itu adalah diwajibkan kepada orang-orang yang telah beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa ini atas umat-umat terdahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah nanti di bulan Ramadan bukan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung dari penguasa langit dan bumi dan sisinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena saking wajibnya puasa itu, pentingnya puasa itu dilaksanakan karena wajib, kita perlu persiapan. Yang pertama, persiapan fikriyah, keilmuan kita harus dikuasai. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa kita harus kuasai. Kemudian juga selain itu, kita harus juga persiapan maliyah. Kita persiapkan harta kita untuk kita sedekahkan di bulan Ramadan nanti, dan pada saat nanti mencapai haul, kita melaksanakan zakat mal, yaitu zakat wajib yang harus dikeluarkan selama 1 tahun. Dan tidak lupa juga kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi harus kita siapkan uang kita, harta kita untuk sedekah, infak dan zakat. Kemudian yang paling utama, yaitu yang ketiga adalah persiapan kesehatan kita. Mudah-mudahan pada saat kita masuk Ramadan, fisik kita, batin kita, rohani kita, jasmani kita sehat walafiat. Dan yang terakhir, persiapan yang penting yang wajib di antara persiapan yang wajib yang tadi saya sebutkan, yaitu persiapan ruhiyah. Jadi pada saat nanti bulan Ramadan, kita akan sebelum Ramadan kita akan membersihkan penyakit hati, penyakit batin yang susah obatnya, kecuali obatnya hanya satu, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ria, dengki, sombong, sum'ah, semuanya penyakit hati, tidak ada obatnya
kecuali berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad. Itu sudah dipraktekkan oleh para ulama-ulama sebelum kita. Dan sekarang kita di zaman modern ini, penyakit-penyakit hati itu loh yang susah amat sangat obatnya. Tapi bagi yang sudah mengerti, belum paham tentang penyakit-penyakit hati, pasti merasa sholatnya akan diterima, sholatnya pasti khusyuk, merasa sholatnya khusyuk, merasa zikirnya akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan seperti itu rasanya, karena tidak ada yang menjadi penyakit hatinya terus menempel di dirinya. Oleh karena itu, persiapan ruhiyah batin kitanya supaya suci, supaya bersih pada saat nanti di bulan memasuki Ramadan, kita akan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Pada saat nanti masuk dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa nanti di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, apabila bumi dan langit berkata tentang puasa, keutamaan puasa ini, mereka akan berkata kepada siapa saja yang berpuasa pada saat itu, yaitu nanti dia akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau azina Allah Ta'ala lis-samai wal ardi an tatakallama laqalata bushra liman shoma Ramadan bil jannah." Seandainya Allah izinkan langit dan bumi berkata kepada siapa saja yang berpuasa, pada semua manusia tentang keutamaan Ramadan, maka bumi dan langit akan berkata, laqalata bushra liman shoma Ramadan, beri kabar gembira bagi siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya dikuasakan, diberi izin, mereka akan berkata, ayo puasa, jangan sia-siakan pada saat nanti di bulan Ramadan nanti puasa hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga berkata, siapa saja yang berpuasa hanya satu hari saja di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan apabila setelah menyelesaikan seluruh Ramadan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Ramadan genap menyempurnakan dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala puasanya tidak indah apa-apa, maka Allah tidak akan mencatat baginya satu dosa pun sampai dengan puasa yang akan datang. Dan kemudian kalau pada saat kita berpuasa kita meninggal dunia sebelum puasa datang, yang akan datang kita jumpai, maka dia tidak akan berdosa pada saat di bulan Ramadan nanti. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma yaumin min Ramadan ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa hanya di hari Ramadan, satu hari saja di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil yang telah lalu. Wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal hanya baru satu hari kita berpuasa. Kemudian apabila faiza tamma, apabila kita menyelesaikan
Ramadan, puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, la yuktabu alaihi zambun ila haulil akhir. Maka dia tidak akan dicatat baginya oleh Allah Subhanahu wa taala zambun, dosa-dosa kecilnya, sampai dengan puasa yang lain, puasa yang akan datang. Kemudian itu jadi satu hari tamat. Fa in mata, apabila kalian meninggal dunia qabla Ramadan akhir, sebelum datangnya puasa yang akan datang yang lain, jaa yaumal qiyamati wa laysa alaihi dzambun, dia tidak akan pada hari nanti di yaumil qiyamah dia tidak ada satu dosa pun. Alhamdulillah. Maka persiapan hari ini harus disiapkan dengan benar-benar nanti pada saat nanti kita di bulan Ramadan, karena puasa itu sangat besar fadilah dan keutamaannya untuk kita nanti di sini dan juga nanti di yaumil qiyamah. Kita akan persembahkan Ramadan tahun ini, Ramadan terbaik yang pernah ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang berpuasa untukku, maka Allah lah akan memberi pahala kepadanya. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah telah berfirman kepada kami, as-saumu li, siapa saja saum itu untukku, bahwa wa ana ajzibi, dan akulah yang akan mengganjar, memberi pahala kepada orang yang berpuasa. Jadi kita berpuasa bukan antara manusia dengan manusia, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat berpuasa, kita dimanapun dia ada, kita harus ingat, pasti ingat terus. Kita dalam keadaan di tempat ramai, kita berpuasa. Di tempat orang tidak ada pun, kita lagi berpuasa. Tidak takut, kenapa? Karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut puasa kita tidak diganjar, diberi pahala Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi puasa yang kita laksanakan itu pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW berinformasi bahwa siapa saja yang berpuasa dia memperoleh dua kemenangan. Yang pertama yaitu pada saat dia berbuka, dan yang kedua yaitu pada saat bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'a rabbih." Bagi orang-orang yang berpuasa, farhatani, mempunyai dua kebahagiaan, kebahagiaan lahir dan batin. Yafrahu bihima, dia sangat bahagia dengan memperoleh keduanya itu. Apa itu? Farhatun inda iftar, pada saat kita berbuka puasa, itu adalah kebahagiaan yang pertama. Tidak ada yang berpuasa pada saat berbuka puasa sedih, tidak ada. Pasti pada saat berbuka akan bahagia, senang, ya Allah, berkebahagiaan. Tapi jangan banyak-banyak, ya, pada saat berbuka puasa. Kemudian yang kedua, farhatun inda liqa'a rabbih, dan kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan hakiki yang kedua pada saat orang-orang yang berpuasa, inda liqa'a rabbih, nanti pada saat nanti yaumil qiyamah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itulah yang kita nantikan pada saat nanti di yaumil qiyamah, nanti bertemu dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu? Tidak. Tidak akan semua hamba-hamba Allah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa, orang yang selalu bersyukur Allah Subhanahu wa taala,
dan orang-orang yang senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan bagi orang-orang yang senantiasa nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kalau ibadahnya dengan seperti dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, betapa nikmatnya zikirnya. Kita diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Aduh, nikmat. Jadi kenikmatan, tidak ada kenikmatan yang lain kecuali nikmat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat nikmat itulah ketika bertemu zikirnya seperti diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang orang gitu? Ada. Gitu. Maka perbanyaklah berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja dengan kita berpuasa saja kita mempunyai dua kemenangan, dua kebahagiaan. Pertama pada saat kita berbuka puasa, dan yang kedua yaitu pada saat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa, mulutnya bukan mulut yang bau, tapi mulutnya lebih harum dari minyak misik. Seperti sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khulufu pemirsa ini at-tayyibu indallahi mirrihi al-misik." Pasti orang-orang yang mulutnya sedang berpuasa, at-tayyib lebih harum indah Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak misik. Jadi kalau kenyataannya memang bau, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berpuasa mulutnya lebih harum dari minyak misik. Alhamdulillah. Jadi itulah sabda-sabda Nabi Muhammad SAW untuk para umatnya, supaya umatnya semangat pada saat tadi di bulan yang Ramadan. Kita akan berpuasa, akan memperoleh kebahagiaan. Tidak ada bulan yang paling mulia kecuali bulan Ramadan, yang di dalamnya nanti ada satu hari satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan 83 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi umur usia untuk sampai dalam bulan Ramadan seperti tadi kita doakan, kita bacakan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kepada kami ya Allah, umur kami ya Allah masuk ke dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi juga bahwa ketika kita berpuasa itu adalah perisai dari api neraka. Kalau kita berpuasa, api neraka tidak akan sampai ke dalam kulit jasad kita seperti perisai seseorang yang sedang berperang. Seperti sabda Muhammad SAW, "Asyamu junnatun minan nar." Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Junnati ahadikum minal kitab, seperti perisainya seseorang ketika dia sedang berperang. Jadi pada saat berperang, senjata-senjata tidak akan bisa masuk. Jadi itulah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ketika berbuka puasa, ajan maghrib berkumandang, maka siapa saja yang pada saat berbuka, maka para malaikat senantiasa berdoa kepada kita supaya yang berpuasa puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan selesai makannya. Seperti sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-shaimu idza afṭara shallat alaihi al-malaikatu hatta yafrugha." Siapa orang-orang yang berpuasa, apabila ketika dia berbuka puasa, jadi pada saat berpuasa, maka para malaikat berselawat memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat berpuasa itu, pada orang yang berpuasa itu, hatta yablugha,
sampai dia selesai berbuka puasanya. Jadi waktunya sebentar. Jadi pada saat kita makan selama makan, para malaikat senantiasa memberikan doa pada kita, pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon yang berpuasa itu supaya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi informasi-informasi yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita, memberi semangat kepada kita bahwa nanti puasa yang akan kita lakukan bukan puasa ece-ece, tapi puasa yang telah bersertifikat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan informasi fadilah keutamaan tentang berpuasa ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, pada saat tadi kita masuk bulan puasa, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat berpuasanya kita diberi kekuatan, kesabaran, kesehatan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita digenapkan, disempurnakan puasa kita sampai Idul Fitri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita membacakan doa khususnya untuk saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan dengan barakah fadilah mujizat Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita sampai dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang takwa, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjangkan usia dunia kita, disempurnakan kesehatan kita, dihasilkan seluruh maksud baik kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat. Mudah-mudahan kita berkah Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yu'affi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yuhibbu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa dabi bainahum wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir lana wa anta rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin ummi wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Dan tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. Pengumuman hari ini akan ada santunan yatim jam 1 siang kali, jam 13. Bapak-bapak yang ingin berpartisipasi akan hadir di Masjid Al-Istiqomah ini. Mudah-mudahan pelaksananya diberi kelancaran, kesuksesan dan keberkahan.